Jembatan lima Limpapeh. Oh, Limpapeh. Kami berada di Bukit Tinggi ini, nginapnya pas di Hotel Singgalang Indah dan dekat dengan benteng. Nak menuju masjid ini pagi subuh ini. Masya Allah. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah henti dan putus-putusnya mencurahkan segenap nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan di antara nikmat terbesar yang masih Allah berikan kepada kita adalah masih Allah titipkan kepada kita nikmat kehidupan setelah Allah baru saja mematikan kita sejenak dari malam, sehingga pada pagi hari ini masih bisa juga kita membukakan mata, lalu kemudian membersihkan diri dan melangkahkan kaki, melainkan tangan, sampai kita ke rumah Allah Ta'ala ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Kita tentunya berharap dan berdoa kepada Allah, semoga segenap ketaatan yang sudah kita kerjakan pada hari ini
diterima sebagai amal saleh di sisinya dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau dan dengan senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang telah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Dan mudah-mudahan kita yang berada dalam rumah Allah ini, sebagaimana kita dikumpulkan pada pagi hari ini, mudah-mudahan juga nanti kita dikumpulkan dalam surga hendaknya, amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, amin, mama, alim ulama, jadi pandai, beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita tentunya menyadari bahwa Allah menciptakan manusia di atas muka bumi ini bukan tanpa adanya maksud dan juga tujuan. Allah menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini pasti ada maksud dan tujuan yang Allah inginkan dari penciptaan kita manusia. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ibu dan bapak, maka orang tidak perlu susah-susah mencari kenapa Allah menciptakan dirinya di muka bumi ini. Orang tidak perlu bingung seperti bingungnya orang-orang tak beragama, mencari tahu untuk apa Allah menciptakan dirinya atau untuk apa dirinya hadir di muka bumi ini. Dalam Al-Quran, Allah memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk mengetahui kenapa kita ciptakan. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah dalam rangka beribadah, menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan paling pertama seorang hamba diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka beribadah, menyembah Allah. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun kesibukan kita pada hari ini, ketahuilah bukan itu tujuan kita diciptakan oleh Allah. Kita bekerja mencari nafkah, kita menjadi pegawai, kita menjadi karyawan, kita beraktivitas sehari-hari, itu hanya dalam rangka memaksimalkan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka untuk beribadah. Dan kita sama-sama tahu di antara sekian banyak ibadah-ibadah tersebut ada satu ibadah yang sangat fenomenal, ada ibadah yang merupakan tiang fondasi keberagamaan seorang hamba. Dialah itu adalah ibadah salat. Karena bahkan di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang mula-mula nanti akan dihisab, nanti akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti, itu adalah masalah salat. Kalau salatnya baik, maka dinilai baik juga ibadahnya yang lain. Tapi kalau salatnya bermasalah, maka tentu apalagi yang lain. Nah, seperti itu. Pernah kita sampaikan dalam beberapa kesempatan yang lalu, kenapa salat yang menjadi poin ibu dan bapak? Karena salat ini ketika seseorang mampu melaksanakannya secara rutin, maka ketahuilah tidak ada orang yang berpura-pura menjadi rajin salat dalam rentang waktu yang lama. Kalau ada orang, Pak, Bu, bisa menjaga sholat 5 waktu sehari semalam, berarti kalau 5 kali sehari semalam, seminggu berapa banyak, Pak? 5 dikali 7, berarti 35. Bisa dia menjaga yang seminggu 35 kali itu rutin dia mengerjakan. Ketahui, Pak, orang yang bisa mengerjakan perkara seperti ini tidak mungkin sekedar berpura-pura capek untuk pura-pura mengerjakan yang 35 kali ini. Maka kalau ada orang bisa dia merutinkan dirinya menjaga yang 5 waktu ini sehari semalam 35 kali seminggu, apalagi untuk hanya mengerjakan yang sekali seminggu. Yang sekali seminggu apa, Pak? Salat Jumat. Kalau yang 5 kali sehari semalam saja dia jaga, 35 kali seminggu bisa dia jaga, apalagi yang sekali seminggu, apalagi yang sekali setahun. Yaitunya salat
Idul Fitri, Idul Adha. Maka memang tidak heran kalau kemudian Allah menjadikan sholat ini menjadi ibadah yang mula-mula dihisab, dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Karena mengingat jumlahnya yang begitu banyak, rutin kita mengerjakannya dan mustahil orang akan berpura-pura taat di dalamnya. Kenapa? Karena ini butuh kesabaran panjang. Orang kalau memperlihatkan dirinya sekedar nampak seolah-olah rajin, nampak seolah-olah taat, sehari dua hari itulah paniknya baru. Tapi kalau dia bisa bertahan seminggu, 2 minggu, sebulan rutin, dia ini merupakan suatu tanda bahwa mudah-mudahan dia seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya salat itu sungguhlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya, sudah ringan oleh dia. Maka suatu ketika kita bertanya kepada jamaah, ibu bapak, kira-kira salat 5 waktu itu yang 5 kali sehari semalam, yang 5 kali sehari semalam itu banyak atau sakit ya? Banyak atau sakit ya? Ada yang mengecehan banyak, ada yang mengecehan sakit ya? Nah kan gitu. Jadi, ya kalau kita hitung-hitung, yang 5 kali sehari semalam itu banyak loh, apalagi seminggunya 35 kali. Ya dibandingkan sholat Jumat itu banyak yang 35 Bapak. Atau dibandingkan dengan saudara-saudara kita di luar Islam yang ibadahnya sekali seminggu, 1 dibandingkan 35 tentu ini banyak. Tetapi kalau kita sudah terbiasa mengerjakannya, maka kita akan mengatakan yang 5 waktu sehari semalam itu jumlahnya sedikit. Siapa yang berani mengatakan sedikit? Orang-orang yang hatinya sudah khusyuk, mudah baginya mengerjakan yang 5 waktu. Coba tanyakan kepada saudara kita yang 5 waktunya masih keteteran, masih ketinggalan. Kenapa? Rela. Banyak 5 kali. Maka beruntunglah bagi seorang mukmin kalau dia merasa yang 5 waktu ini masih sedikit, berarti pertanda Allah sudah memberikan kekhusyukan dalam hatinya, ringan bagi dirinya untuk mengerjakan sholat. Nah, tetapi ibu dan bapak, kita ingin jauh lebih mendalam lagi. Sebelum kita masuk tentang membahas masalah sholat, kita ingin menyentuh sesuatu hal mendasar sebelum seorang hamba mengerjakan sholat. Karena di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima sholat seorang hamba apabila dia berhadas hingga sampai dia berwudu. Inilah teori dasar seorang hamba sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah yang begitu mulia itu, yang merupakan ibadah yang nanti akan mula-mula dihisab di hari kiamat, maka Allah memberikan pengantar di awalnya. Allah tidak akan menerima salat seorang hamba kalau dia berhadas sampai dia mengerjakan wudu secara sempurna. Maka bagi kita ibu dan bapak, sebelum kita jauh-jauh membahas sesuatu yang lebih besar, kita ingin mulai dari yang sederhana ini dulu, tentang bagaimana kita memulai sholat kita dari ibadah terkecil, yaitu bagaimana kita menyempurnakan wudu yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Berhubung karena wudu ini merupakan perkara harian, kami yakin dan pribadi kita pasti sudah terbiasa mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi mungkin bagi kita yang sudah terbiasa dan rutin, karena dia sudah menjadi rutinitas, kadang dia rutin itu ibu dan bapak maupun sepertilah biasa saja mengerjakan yang lupa memperhatikan apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan agama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah atau malah belum. Maka kita gali kembali di sini dalam kesempatan pagi ini, mengulang kaji kita, karena memang kaji tidak ada yang baru. Ya, justru kalau baru aneh jadinya, kaji baru dari malu. Tapi yang ada justru bagaimana kita menguatkan nilai-nilai keberagamaan yang sudah kita terima selama ini. Nah, ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sebagai sebuah permulaan salat, kita tentu menyadari ada perkara-perkara pokok, ada perkara-perkara wajib yang harus kita kerjakan dan ia ada di dalam wudu itu sendiri. Itulah yang oleh ahli fikih dinamakan dengan rukun wudu. Aku tanya kepada ibu dan bapak, yang dinamakan dengan rukun, apa yang dinamakan dengan rukun? Apa kira-kira, Bu? Kamu mau terlibat kepala lu aja.
ketentuan yang tak bisa ditinggalkan. Ketentuan yang tak bisa ditinggalkan. Kira-kira, pola akan negatif. Negatif. Kira-kira rukun dengan syarat sama atau beda? Beda. Beda. Kalau rukun ditinggalkan nggak sah. Kalau syarat ditinggalkan sah, Bu. Rukun itu tidak lama. Guru ngaji nampaknya orang. Guru mau ngaji itu banyak. Tapi itu jawabannya. Rukun dan syarat itu kedua-duanya sama-sama menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah ibadah. Ya kan? Rukun dan syarat kedua-duanya sama-sama menjadi penentu sah atau tidaknya ibadah. Bedanya di mana? Rukun dia berada di dalam ibadah itu sendiri. Artinya dari sekian rangkaian ibadah yang kita kerjakan, maka rukun-rukun itu harus ada di dalamnya. Itu rukun namanya. Tapi kalau syarat, dia juga menjadi penentu sah tidaknya ibadah, tapi dia berada di luar ibadah tersebut. Ambo contohkan agak sederhana, ibu dan bapak sholat, berniat sebelum sholat, mengangkat tangan takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, itu namanya rukun sholat. Dia berada di dalam sholat. Tetapi Ambo tanya, apakah sah orang sholat tanpa berwudu? Tidak sah. Pertanyaan, wudu di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Maka wudu itu syarat sahnya sholat. Ya, wudu itu syarat sahnya sholat. Karena dia menjadi penentu sah tidaknya sholat, tetapi dia berada di luar sholat. Tapi takbiratul ihram, membaca al-fatihah, itu namanya rukun sholat. Jadi nampak Bu Pak beda antara rukun dengan syarat? Persamaannya adalah dia sama-sama menjadi penentu sah tidaknya ibadah. Tetapi perbedaannya, kalau rukun itu di dalam ibadah tersebut, tapi kalau syarat dia berada di luar ibadah. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan rukun kok menentukan sah tidaknya ibadah, tapi kalau syarat tidak juga. Kedua-duanya sama-sama menentukan sah tidaknya ibadah. Hanya saja bedanya yang C di dalam, yang C di luar dalamnya. Nah, dalam masalah wudu itu sendiri, itu juga ada rukunnya. Berapa rukun wudu ibu dan bapak? Rukun wudu ada berapa? Di belakang tulisan 6. Ada versi lain Pak? Atau pakai saja gitu saja, biar banyak. Ya, rukun wudu itu ada 6, betul itu ada 6. Rukun wudu, perkara-perkara wajib dalam wudu yang harus kita kerjakan, yang menjadi penentu sah tidaknya ibadah wudu kita itu ada 6. Apa yang 6 itu? Dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari Al-Quran maupun hadis, ya, baik dari perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain," ditambah dengan hadis yang lain, "Innamal a'malu binniyat." Maka ada 6 rukun wudu yang mesti kita jaga untuk memastikan wudu kita sah atau tidak. Apa rukun wudu yang pertama? Rukun wudu yang pertama adalah wajibnya kita berniat. Orang yang berwudu ibu dan bapak, maka sudah barang tentu sudah harus ada niat dalam dirinya ketika dia menuju tempat mandi, ke tempat WC untuk mengambil wudu, sudah tertanam dalam hatinya bahwa dia datang ke sana untuk mengambil wudu. Sebenarnya perkara niat ini mudah-mudahan gampang kita memahaminya ibu dan bapak. Kenapa? Karena niat ini adalah sesuatu yang memang muncul dari dalam hati kita, terbesit dalam pikiran kita, itu sebenarnya niat. Maka kalau ada orang nyium kayu sholatnya, begitu mendengar azan, langsung dia bergerak ke kamar mandi misalnya, diambilnya wudu, maka bergeraknya itu, refleksnya bergerak itu sebenarnya sudah menunjukkan dia punya niat. Lalu pertanyaannya, adakah orang yang berwudu tapi tanpa niat? Ada nggak Pak? Nyoba wudu tapi tidak niat. Ada orang misalkan tiba-tiba lah sampai sini kamar mandi, nyuam biasa nyoba semua wajahnya,
Kemudian sadar, mangan bosan tahu. Ada rambut itu. Atau higaunya berarti seluruh. Masuk ke kamar mandi, dia ambil air tapi dengan tanpa kesadaran. Kalau itu dia kerjakan berarti dia mengawali kegiatannya itu tanpa niat. Tapi kalau seseorang sudah datang sengaja ke kamar mandi ambil air wudhu, memang tujuannya untuk sholat, itu saja sudah dikategorikan niat. Hanya saja memang para ulama di sini memberikan penekanan an-niyah mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Adapun apa yang diucapkan, ya sebagaimana para ulama sebagian memperbolehkan mengucapkan niat seperti kalangan mazhab Syafi'i, itu mengatakan bahwa mengucapkan niat bukanlah pokok daripada niat itu sendiri. Tujuan melafazkan atau mengucapkan niat itu sebenarnya hanya sekedar membantu hati kita supaya semakin kuat dan kokoh mana yang sedang kita pelajari tadi. Jadi niat tempatnya di hati. Kalaupun dia mau melafazkannya, mengucapkannya, dalam mazhab Syafi'i dikatakan perkara sunnah, tidak sampai kepada wajib. Karena kalaupun kita mengatakan wajib melafazkan, tidak ada satu ulama yang mengatakan seperti itu. Maka ketika seseorang sudah datang menuju tempat mengambil wudhu, itu namanya dia sudah memiliki niat. Ini yang pertama, tidak boleh seseorang mengawali ibadahnya tanpa niat. Lalu apa yang kedua? Rukun wudhu yang kedua adalah membasuh muka atau wajah. Sama. Ya, membasuh muka atau wajah sama saja. Yang jadi pertanyaan, yang muka itu yang mana? Batinnya yang mana saja? Ya kadang orang basuh muka itu yang sama-sama berikut. Ya, ada yang mau begitu. Batasnya yang mana? Dijelaskan oleh para ulama, batas muka itu adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut secara normal. Bapak mau kecilkan seperti para ulama menjelaskan tempat tumbuh rambutnya secara normal, karena ada orang yang tidak normal tumbuh rambutnya. Ibu Bapak, serius Bapak? Tumbuh rambut normal kan di siku. Ada orang tidak tumbuh rambutnya di siku ditumbuh rambutnya. Kok memang berhasil. Maka kalaupun ternyata rambutnya muncul dari belakang saja, maka dia tidak harus membasuh semuanya. Cukup dia hanya membasuh batasnya sampai tempat di mana tumbuh rambut secara normal. Di atas ini tempat tumbuh rambut, di bawah sampai ke dagu. Atas, bawah, kiri dan kanan. Nah ini apa namanya ibu bapak? Kok tadi kok yang kita pak? Anak telinga yang ada paku menonjol keluar. Beri paku ya. Kiri kanan, anak telinga kanan sampai anak telinga. Maka ketika orang berwudu hendak dia memastikan bahwa semua bagian wajahnya itu tersirami oleh air. Makanya memang ketika dua tangan ini sangat mudah kira-kira ibu dan bapak bisa menjangkau semuanya. Tapi kadang-kadang akan pakai kayu. Maka harus dipastikan satu tangan itu dia mengenai semua anggota bagian wajah ini. Kenapa? Karena kalau tidak, khawatir ada bagian yang tidak terkena. Dan bahkan nanti ketika seseorang memiliki misalkan jenggot atau jambang yang lebat, maka dianjurkan, disunahkan menyela-nyela jenggotnya supaya apa? Masuk juga hendaknya air ke dalam. Walau mungkin barangkali tidak bisa dipastikan akan mengenai sampai permukaan kulit dari wajah, tetapi anjurannya hanya sekedar menyela-nyela air ke dalamnya. Supaya apa? Terbasahi semua yang ada di mukanya. Jadi rukun yang nomor 2. Lalu rukun yang nomor 3, setelah kita membasuh wajah yang batasannya dari atas sampai ke bawah, kiri dan kanan, rukun yang ketiga dalam berwudu yaitu membasuh tangan. Sampai mana? Sampai siku. Ini yang perlu menjadi catatan bagi kita bahwa ketika seseorang berwudu hendaklah dia memastikan sikunya ini betul-betul sampai. Jangan sampai ketika dia berwudu anggap misalkan dia mengambil gayung yang cuma disiram-siram saja. Pergunakan tangan yang satu lagi, pastikan bahwa siku kita itu betul-betul basah. Ya, supaya apa? Yakin kita bahwa bagian dari anggota yang wajib disirami ini dia betul-betul dibasuh secara sempurna. Muncul pertanyaan tambahan, Ustaz, kita memulainya dari ujung jari sampai siku atau dari siku ke ujung jari? Dari mana? Kalau kita baca Al-Quran, maka kita akan menemukan teksnya sangat jelas. Apa kata
aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Berarti kalau sampai ke siku mulainya di mana? Mulainya dari ujung jari. Tapi kalau seandainya kita mulai dari siku, berakhirnya di ujung jari. Sementara ayat mengatakan basuhlah tanganmu sampai siku. Itu menjadi tanda kita mengawalinya dari ujung jari. Terus muncul pertanyaan, jadi Pak Ustaz, kalau ada di antara awaknya basuh dari siku, tapi siku pun tak basah, nyusiran dari siku kan? Supaya yakin apakah kemudian tidak sah. Nah, memang di sini banyak pembahasan, tetapi kalau boleh kita sederhanakan bahwa tujuan utama dari diadakannya wudu itu adalah tercapainya air ke seluruh bagian anggota wudu. Artinya basah semua bagian anggota wudu. Maka kalau seandainya ada orang memulai dari sikunya, tidak dari ujung jarinya, maka secara hukum fikih dia tetap sah, tetapi memang tidak mengikuti alur sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai dulu aku dari siku mulai pun tak sah, pulang balik, tidak sampai seperti itu juga. Tetapi memang kalau ingin mendekati alur yang ada seperti disebutkan dalam Al-Quran, maka perintahnya adalah dari ujung jari sampai siku. Ini perintahnya jelas. Terkecuali kalau misalnya kita menemukan kasus atau orang, mohon maaf, tangannya udah ada itu. Apa caranya? Kamu akan disiram. Misalkan tangannya tidak ada, atau memang dari awal dari dasarnya tidak ada. Orang yang sudah tidak memiliki bagian yang akan disiram untuk berwudu, maka dikategorikan sudah tidak ada lagi kewajiban yang mesti dia sirami. Di bagian kemana lah nggak boleh, tapi dianjurkan, disunahkan dibasahi juga lah bagian ujung-ujungnya sebagai bentuk ganti syarat kita tetap membasuh tangan kita. Jadi contoh misalkan tangannya putih galunya, tentu tidak ada lain dari ujung jari sampai nah itu mana yang ada. Maka para ulama mengistilahkannya zahabul hukmi bizahabil mahal, hilangnya hukum karena memang objeknya tidak ada. Ya, hilang hukum karena objeknya juga tidak ada. Ini rukun yang ketiga. Lalu rukun yang keempat, setelah kita selesai membasuh tangan sampai siku, yang selanjutnya adalah ada menyapu, ada membasuh, ada mengusap. Nah, mana betul? Kalau kita baca Al-Quran mengatakan wamsahu, dan hendaklah imsah. Imsah itu dalam bahasa Arab menghapus atau mengusap, atau juga boleh menyapu. Dan pakai tong sapu, sapu selama maksudnya. Menyapu kepala itu bagaimana bentuknya ibu dan bapak? Kita bedanya mau tanya ibu dan bapak, bedanya membasuh dengan mengusap. Membasuh sebenarnya mengusap. Memang begitulah ajaibnya Al-Quran ibu dan bapak. Ketika dia memerintahkan kita untuk berwudu, perintah untuk wajah dan tangan itu berbeda dengan perintah untuk kepala. Yang diperintahkan ketika itu, kalau untuk tangan dan juga wajah itu membasuh. Tapi kalau untuk yang berikutnya itu bukan membasuh tapi mengusap. Apakah ada beda antara membasuh dengan mengusap? Ada beda. Kalau membasuh airnya mengalir, Pak. Airnya agak berlebihan, basah wajah kita, disirami tangan kita. Tapi kalau untuk kepala tidak perlu disiram, cukup mengusap. Mengusap itu bagaimana? Tangan kita yang basah kita usapkan ke bagian kepala. Jadi kalau ada orangnya balik wudu tapi rambutnya basah, Pak, mengelir di kepala. Tanya, ikut wudu atau mandi kan? Ya. Karena memang perintah untuk rambut atau kepala itu adalah mengusap, bukan menyiram, bukan membasuh. Beda dengan wajah. Wajah itu memang kita membasuh, air mengalir. Tangan juga begitu, tapi kepala cukup mengusap. Dan perintahnya jelas yang diusap itu adalah kepala atau rambut?
perintah agama jelas. Al-Quran mengatakan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala. Tetapi karena berhubung di atas kepala kita ada rambut, maka yang kita usap adalah rambut sebagai ganti dari kepala. Yang ada rambut, usaplah rambutnya. Yang tidak ada rambut, langsung kepala tubana yang usap. Makanya beruntung kita ibu dan bapak, perintah agama itu usap kepala, bukan usap rambut. Karena kalau yang diusap itu adalah rambut, protes yang tidak punya rambut, itu tidak jadi yang butuh sembahyang. Ya, itulah tidak jadi sholat. Kenapa? Karena perintahnya sulit. Maka berapa ayat ketika mengatakan wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Bagi yang tidak ada rambut, langsung kepalanya diusap. Bagi yang ada rambut, maka dia mengusap rambut sebagai ganti dari mengusap kepala. Muncul pertanyaan berikutnya, seberapa banyak yang diusap tadi? Nah ini dia. Seberapa banyak? Di sini kemudian kita menemukan para ulama berbeda-beda dalam membahas atau menentukan mana kadar usapan yang memang diperintahkan oleh Al-Quran. Terbagi pendapat ulama itu kepada 3 ibu dan bapak. Dan ini harus kita sampaikan supaya kita memahami bahwa ada orang cara berwuduknya beda gawat. Ternyata memang perbedaan itu tidak muncul karena yang satu rajin, yang satu malas, bukan itu. Ya, ada orang sekali banyak, ada orang seketik saja. Asal syarat, bukan karena mereka melakukan tanpa dasar, tanpa fondasi, ada alasannya masing-masing. Dan itu ternyata berpulang kepada pendapat ulama mazhab. Di dalam mazhab Maliki, ya, ini mazhab yang paling banyak dipakai di daerah Afrika bagian utara, ya Tunisia, Maroko, Libya, sampai ke Eropa. Jadi Eropa dulu ibu dan bapak ketika Islam di situ jaya-jayanya, itu mazhab yang paling banyak berkembang mazhab Maliki. Ya, Maroko, ya tempat Ustaz Somad dulu kuliah itu Maroko, itu orang mazhabnya Maliki. Dalam mazhab Maliki, mengusap kepala itu adalah mengusap seluruh bagian kepala. Ya, mulai dari pangkal sampai ke belakang, bahkan dibolak-balikkan kembali. Nah, sehingga terkena semua dari pangkal sampai ujung, dari ujung kembali lagi ke depan. Itu dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Hanafi itu berbeda. Kalau dalam mazhab Maliki, kenapa seluruhnya? Karena kata Imam Maliki, beliau menemukan dalil-dalil berupa hadis Nabi, di mana Nabi ketika berwudu, Nabi mengusapkan semua kepalanya. Ini hadis pertama. Ya, maka dipakai dalam mazhab Maliki, mengusap kepala itu semuanya diusap. Yang kedua, mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, yang paling wajib diusap itu seminimal-minimalnya adalah 1/4 bagian kepala. 1/4 kepala. Yang mana 1/4 itu ibu dan bapak? Dari mana datang angka 1/4? Pernahkah Nabi mengatakan 1/4? Ternyata beliau mengambil pemahaman. Ada dalam sebuah riwayat Nabi itu berwudu, dan Nabi itu ketika berwudu tidak melepas sorbannya. Kita perlu tahu ibu dan bapak, penutup kepala Nabi itu 3 level. Yang pertama paling atas itu sorban, di bawah sorban itu ada seperti pecinya, setelah itu ada rambutnya, begitu ya. Jadi ketika Nabi berwudu, Nabi pernah tidak melepaskan sorbannya. Lalu bagaimana Nabi mengusap kepalanya? Beliau angkat seketik Pak Bu. Beliau masukkan rambutnya, tangannya ke dalam sorban yang ada rambut di sana. Beliau masukkan saja, jadi beliau gini kan, tidak melepas sorbannya sama sekali. Beliau tempelkan seperti ini. Ternyata para ulama menjelaskan mazhab Hanafi terutama, kenapa? Ternyata kepala waktu ibu dan bapak kalau dibagi itu sekira-kira ukuran sampai kali telapak tangan. Ya, sampai kali telapak tangan. 1, 2, 3 yang belakang. 3 sampai tutup senyumnya. Ternyata telapak tangan kita ini kalau ditutupkan kepala sampai kali tutupnya. Maka kalau 1 telapak tangan itu setara dengan 1/4 kepala. Datanglah angka 1/4 itu dalam mazhab Hanafi. Jadi bukan sembarangan, Pak. Beliau menyederhanakan. Jadi seminimal-minimal kita mengusap kepala itu adalah 1/4 kepala. Caranya bagaimana? Tempelkan saja tangan kita di rambut kita, maka sudah 1/4 kepala. Tak perlu diukur apa. Suara 1/4 di mana? Tak perlu. Masukkan saja tangan sudah 1/4 kepala ya. Itu karena memang mazhab Hanafi menemukan hadis dari Nabi. Nabi pernah berwudu tanpa melepas imamahnya, sorbannya, tapi cukup menempelkan kepala di sana. Datang mazhab Syafi'i.
Mazhab Syafi'i mengatakan betul bahwa hadis yang disampaikan oleh Imam Malik itu Nabi pernah mengusap semua kepalanya. Betul bahwa dalam hadisnya Imam Hanafi Nabi pernah mengusap memasukkan telapak tangannya saja. Tapi Imam Syafi'i mengatakan dalam riwayat lain justru Imam Syafi'i menemukan bahwa Nabi itu pernah berwudu tanpa melepas sorbannya. Kalau sorban dah lapeh, bah caranya wudu ibu dan bapak. Nabi usapkan saja tangannya yang basah ke sorbannya dan sedikit rambut yang muncul di balik sorban itu. Berarti kira-kira kalau diusapkan sorban beliau dan diusapkan rambut yang tersisa, kira-kira rambut yang tersisa yang di luar dari sorban banyak atau sedikit ya? Maka dalam mazhab Syafi'i mengatakan orang yang berwudu dengan mengusap sebagian kepalanya saja, bahkan yang sebagian itu cuma sedikit, maka wudunya tetap dikatakan sah. Disinilah kemudian orang ada yang mengamalkan mengusap sedikit saja dari rambutnya, asal laikan naik, asal basah, maka wudunya sah. Dan pernyataan Imam Syafi'i ini diperkuat pula oleh pemahaman bahasa. Apa pemahaman bahasanya? Ibu bapak, ini kalau kita misalkan di satu meja ini atau dinding katakan, seseorang dikatakan mengusap dinding, bukan dinding masjid raya itu laweh ya, dinding masjid raya itu laweh. Kalau seandainya kita usap sebagian saja, ambo paci misalkan yang keramik di situ, ambo paci sebentar saja. Kemudian aku sampaikan kepada ibu bapak, sebantaku ambo baru mengusap dinding. Kira-kira betul lah kalimatnya. Betul atau salah? Sebantaku ambo baru mengusap dinding. Betul atau salah? Pertanyaan, yang ambo usap itu seluruh dinding atau sebagian saja? Sebagian. Tapi betulkah kalimat tadi ambo barusan mengusap dinding? Betul. Karena kata-kata mengusap tidak pernah mensyaratkan harus usap sedunia baru dikatakan mengusap. Tapi cukup mengusap sedikit saja, maka kita mengatakan saya barusan mengusap dinding. Maka Imam Syafi'i kemudian menggunakan kaidah ini, maka mengusap kepala asal satu bagian kepala terusap itu sudah dinamakan mengusap kepala, walaupun sedikit. Meskipun kadang kita menemukan dalam kitab fikih dikategorikan atau diistilahkan yang sedikit itu dengan minimal 3 helai rapi. Cuman jadi masalah kalau 3 helai rapi, wah itu mana 3 helai itu? Salah ya, kan ada juga seperti itu. Maka seminimal-minimal orang mengusap seberapa yang terkena dari rambutnya itu minimal. Tetapi ketahuilah ibu dan bapak, justru dengan perbedaan pendapat ulama seperti itu jadi kemudahan bagi kita. Coba bayangkanlah ibu-ibu ambo misalkan baik keluar acara mengaji majelis taklim ayat riset, ulama sudah membahas sampai situ. Kemudian setelah kita sempurna selesai kita mengusap kepala, yang kita lakukan selanjutnya adalah membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Maka sebagaimana perintahnya membasuh, di sini kemudian datang kalau untuk kepala cukup diusap, sementara kaki tetap kita siram. Supaya apa? Supaya nampak beda antara kepala dengan kaki, itu memang beda perintahnya. Kita membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Dan supaya sempurna kita menyiramnya itu ibu dan bapak, hendaknya kita mengupayakan bahwa ketika berwudu itu tangan kita ini betul-betul kita pakai, disela-selakan ke sela-sela jari. Khawatir kadang ada sebagian kita itu kadang-kadang kakinya rapat, antara satu jari dengan jari lain itu rapat, ya. Kadang-kadang ada yang terselip di sana kotoran misalnya, maka kita dianjurkan untuk menyela-nyela jari, baik jari-jari tangan maupun juga jari-jari kaki. Setelah kita selesai membasuh kedua kaki kita, di awal yang kanan kemudian yang kiri, baru kemudian yang terakhir ulama menambahkan rukun yang keenam namanya tertib. Apa maksudnya tertib? Berurutan kita mengerjakan ibadah ini dari urutan yang pertama sampai yang terakhir. Artinya apa? Harus diawali dengan membasuh wajah, kemudian tangan, kepala, baru kemudian kaki. Kalau ada orang mulai wuduannya dengan membasuh kaki, sah nggak? Kecuali kalau membasuh kakiku mungkin dari luar gitu ya, tapi tidak termasuk rukun membasuh kakinya dulu kan. Nah, sudah itu diawali dengan membasuh wajah. Tentu ini tidak termasuk karena kaki tadi itu berarti belum termasuk rukunnya wudu. Makanya kita
kita tidak bisa mengetahui seseorang itu betul wudhunya atau tidak kecuali dia sendiri yang mengerjakannya secara berurutan tadi. Contoh misalkan ada orang gilo ya, contoh, bayi nyoba sampai wudhu, aduh ayah di situ nyoba basah kan sudah nyoba anggota wudhunya, kakinya basah, tangannya basah, kukunya basah, jurabi-jurabinya basah. Pertanyaan kemudian muncul adalah kira-kira sudah sahkah namanya dia berwudhu? Kalau seandainya dia tidak memperhatikan urutan tertib tadi, maka walaupun basah sebenarnya tentu tidak sesuai dengan urutan. Itu makanya penting ada rukun keenam ini. Namanya rukun tertib. Sehingga apa? Orang yang betul-betul urutannya sah, maka yang seperti ini yang kemudian dikategorikan telah menyempurnakan tata cara dia berwudu. Kalau ini yang dia kerjakan, maka selesailah rangkaian rukun wudu yang dia kerjakan, sah untuk dia pakai untuk sholat. Ustaz, bapak cuma bahwa akan ada mencuci tangan, kumur-kumur, itu semua masuk dalam bab sunnahnya wudu. Mana yang sunnahnya wudu? Kalau kita urut dari awal sampai akhir, maka sunnah wudu itu senantiasa mengiringi kewajiban wudu itu sendiri. Mana sunnah wudu? Pertama kita memulainya dari membaca bismillah. Kemudian apa lagi? Membasuh kedua tangan sampai mana? Sampai pergelangan tangannya sampai siku lupa, siku itu rukun. Ya, kita kan memulai berwudu nih. Sebenarnya memang materi wudu paling cocok praktek, Pak. Ya, tapi wudu mana kita cukup. Cuma kalau tampaknya susah kan Pak ya. Kita pertama sekali membasuh tangan sampai siku. Dan bahkan memang Nabi setiap kali berwudu Nabi menggunakan itu. Apalagi ketika beliau baru saja bangun dari tidur. Karena dahulu memang jarang sekali orang menggunakan bejana. Dalam bejana itu jarang sekali ada gayung. Sehingga bagaimana untuk menjamin kebersihan tangan sebelum dia masuk ke dalam bejana, maka tangan ini pertama sekali harus dibersihkan. Jangan sampai tangan kau tidak jadi bersih, tidak nyoba langsung kita pakai membasuh wajah. Apalagi orang yang bangun tidur. Karena dalam hadis Nabi, orang yang tidur sebelum dia memasukkan airnya ke dalam tangannya ke dalam bejana, ke dalam kayu, ya masuk ke dalam, kan kadang-kadang ngomong itu berapa? Beda dengan ya, kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang sudah dikerjakan tangan itu tadi malam. Makanya kata Nabi SAW, kalau ada seseorang baru bangun tidur maka hendaklah dia membasuh kedua tangannya. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yadah. Karena dia tidak tahu kama tangannya berjalan tadi malam. Coba ya, awal lalu kau tahu tak kama tangan kau jalan? Tidak, kadang kembali, kadang ke bawah, kadang ke bawah. Sama-sama aja. Sebelum dia menyentuh ya air sebagai tempat kita pakai bersuci, maka kita harus membasuh kedua tangan. Kemudian yang kedua, kita berkumur. Setelah berkumur, baru kita memasukkan air ke dalam hidung, lalu kemudian mengeluarkannya. Pertanyaan Ibu dan Bapak, kenapa di antara sunnah wudu itu ada kumur-kumur dan juga hidung? Ini rahasianya. Di antara rukun wudu itu adalah tadi membasuh muka. Pertanyaan, ketika Ibu Bapak membasuh muka, kira-kira mulut ini bagian muka atau tidak? Bagian muka. Hidung ini bagian muka atau tidak? Bagian muka. Pertanyaan, ketika kita membasuh muka kita, kira-kira air ke hidung masuk mana? Tidak masuk. Ketika membasuh muka ini, air tidak masuk ke dalam hidung kita. Air tidak masuk ke dalam mulut kita. Maka sebagai sebuah bentuk kesempurnaan kita membasuh muka, sebelum kita membasuh wajah, kita sudah kumur-kumur. Sebelum kita membasuh wajah, kita sudah masukkan air ke dalam hidung. Jadi ketika kita membasuh muka kita semuanya, sempurnalah semua anggota di wajah kita itu basah. Mulut kita sudah basah, hidung kita juga basah. Makanya memang kalau bisa sebelum kita masuk yang rukun, yang sunnah-sunnah ini kita kerjakan, karena ini membantu kesempurnaan rukun. Bahkan kemudian di antara sunnah dari kita berwudu adalah kita membasuh sebanyak 3 kali basuhan. Padahal kalau kita teks, kita fikih Ibu dan Bapak, rukun wudu itu hanya sekali saja basuhnya. Wajah sekali kita basuh, tangan sekali kita basuh, ya, kepala sekali saja kita usap, kaki juga sekali kita basuh. Makanya Nabi itu Ibu dan Bapak untuk berwudu, dalam hadis Nabi dikatakan Nabi itu wudunya tidak banyak-banyak dulu. Ayyasa
Telapak tanganku bisa boleh pakai untuk wudhu. Coba bayangkan, tapi bisa ibu-ibu bapak-bapak wudhu aja sebanyak apa? Nah, di awak yang hanya melimpah menengah kata segiku aja wudhu apa kata gaji gitu. Dia harap kondisi air susah, air segini sudah bisa untuk berwudhu. Coba bayangkan. Tidak hanya karena memang kondisinya kurang air, tapi memang seperti itu Nabi mempraktekkan bagaimana bentuk kita hemat dalam menggunakan air. Itu juga menunjukkan yang rukun-rukun itu memang cuma sekali, sehingga memang tak perlu banyak-banyak. Tapi di awal 3 kali tentu tak cukup sedikit-sedikit ya. Nah ini makanya. Sehingga kalau seandainya yang rukun itu sekali, maka basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu dikategorikan sunnah. Tetapi disitulah pentingnya yang perkara sunnah ini. Kenapa? Karena terkadang kita menemukan pada basuhan yang pertama alun samparono tasiram satunya lain. Setelah seperti tangan tadi kita siram di bagian depan, ternyata yang belakangnya tinggal. Kita siram lagi bagian belakang supaya semuanya sempurna. Makanya memang di antara yang rukun itu ada terselip-selip perkara sunnahnya. Apa itu? Mulai dari membaca bismillah, kemudian membersihkan tangan sampai pergelangan, berkumur-kumur, kemudian kita memasukkan air dalam hidung. Apalagi sunnahnya? Sunnah yang lain adalah ketika kita membasuh tangan dan juga kaki, hendaknya kita menyela-nyela jari di sela-sela jari ini, ibu dan bapak. Ya. Kalau ada misalkan, mohon maaf nanti ada yang cincinnya banyak apa ya? Nah, itu digerak-gerakkan. Ya, kadang jari 5 lo disiko cincin pak. Nah itu dipisah, digerak-gerakkan, khawatir nanti air tidak mengenai bagian dari jari itu sendiri. Kemudian apa lagi? Dianjurkan juga memang di antara sunnah wudhu itu kita memulai dari anggota yang kanan. Basuh tangan yang kanan, basuh kaki yang kanan. Termasuk juga bagi orang yang dikaruniakan Allah ada jenggotnya, kemudian jambangnya tebal. Biasanya orang-orang Arab seperti itu, ibu dan bapak. Jambang tetap labik benar. Ya, ketika membasuh wajah itu kadang-kadang tidak semuanya mengenai, maka disuruh dia menyela-nyelanya. Supaya apa? Supaya air juga masuk ke dalam banyaknya rambut dan jambang yang ada di sana. Kalau dia pun sekete, tak terlalu payah benar insyaallah. Tapi kalau yang panjang lebat, ya. Kalau kita lihat guru-guru kita sebagai ustaz kita itu kan panjang lebat itu. Nah itu yang perlu untuk dia menyela-nyela jarinya supaya apa? Bisa dimaksimalkan sampainya air ke seluruh anggota wudhunya tadi. Kemudian yang terakhir setelah kita berwudhu, hendaklah kita menutup wudhu kita itu dengan doa. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang bertaubat dan jadikanlah kami hamba-Mu yang suci. Itu saja kira-kira ibu dan bapak yang bisa kita sampaikan. Kalau seandainya ada yang untuk kita diskusikan dalam bentuk tanya jawab, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang tidak bisa dijawab berarti PR pak ya. Silakan pak. Assalamualaikum. Ada kerja di masjid terkait satu tagak. Tempat buang air kecil di berdiri. Iya. Nah, itu kan bisa mampu ke Sarawak lah. betul. Itu yang pertama. Yang kedua, setinjak Rasulullah itu kan itu tak. Ya. Bersandar di atas kaki yang kiri. Iya. Karena Kemudian kita lihat setinjak orang-orang yang kita lihat di kamar mandi. Orang pengungkul kan. Itu kan abijo ayat kedua aja ayat foto ayat sendiri. Abah sebenarnya yang setinjak Nabi kan itu lah. Abah kira kaum muslimin gini kok. baik. Itu aja Ustaz. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi meskipun materi kita tentang wudhu, tapi tidak masalah kita bahas tentang isinya sedikit. Istinja. Pertama, masalah posisi tempat buang air. Memang ini termasuk menjadi persoalan bagi kita khususnya umat Islam, di mana kita menemukan bahwa di sebagian tempat atau di masjid atau musola itu tempat buang airnya itu urinoir namanya. Urinoir. Sebenarnya memang cara seperti ini agak bermasalah sebenarnya. Kenapa? Karena memang posisi seperti itu kadang-kala pertama mohon maaf dari segi posisinya saja kadang tidak pas. Kadang risiko urinoir ya. Kok tempat tampil wudhu apa-apa, kalau tampil ibu apa udah masuk atau Jadi kalau kita di sini bersebelah-belahan kadang-kadang memang tak ada pembatas. Coba bayangkan kalau caranya orang buang aja di situ tak pakai pembatas.
karena telah menanti sebelah. Dari segi kenyamanan saja tidak masuk, ini yang pertama. Yang kedua, belum lagi masalah nanti adanya percikan buang air kecil tadi. Makanya memang kita kalau bisa di sini memberikan usulan, andai sebagian masjid sudah menggunakan seperti itu, maka tolong nanti ada caranya. Memang sudah ada sekarang dibuat orang semacam sekat berbentuk transparan, itu bisa menghindari percikan air. Ini kalau terlanjur urinoir sudah dibentuk, daripada membongkar seluruhnya gitu Pak ya. Jadi memang ada bentuknya itu penutup urinoir tadi, sehingga memang airnya mau menjadi Pak. Jadi memang sudah tertutup dia. Ada bentuk penutup transparannya, jadi memang yang kita pakai di situ memang untuk pipis saja lagi, sehingga nanti air tidak menyebar. Ini yang pertama, itu kalau bisa diusulkan. Usul yang lebih bagus, ganti urinoir itu. Ganti urinoir. Daripada semuanya awak tak sah kan? Nah itu permasalahan kita. Persoalan kita begini Ibu dan Bapak, seringkali ketika tempat berwudu dibangun itu kadangkala tidak memperhatikan unsur ini. Kita melihat bahwa urinoir itu termasuk misalkan katakanlah anggap sebagai bentuk kemajuan, ya keren gaya barat seperti itu. Tapi memang hal seperti itu menyulitkan, terutama dalam buang air kecil. Khawatirnya percikan air kecil itu tidak bisa kita jaga, terkena baju kita, celana kita, maka tentu ini mengganggu kesucian pakaian, sehingga sholat kita nanti khawatirnya tidak sah. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara istinjanya Nabi? Memang sebenarnya Ibu dan Bapak, yang namanya istinja buang air itu asal naik keluar alhamdulillah. Karena kan kadang-kadang ada orang permasalahannya buang air susah. Tapi memang para ulama terutama fikih itu menjelaskan ada cara di mana memang bentuk istinja itu yang memudahkan dan melancarkan keluar seperti yang tadi Bapak contohkan, yaitu dengan bersandar di kaki yang kiri. Karena saya tidak tahu juga secara mendalam secara biologisnya, cuma katanya seperti itu mempercepat keluarnya buang air. Tapi yang pribadi Ibu dan Bapak, terutama untuk orang tua boy yang kesulitan dengan cara seperti itu kan tak sering orang bisa tahu. Apa mungkin dia lain gesit gitu ya. Nah, lain mudah kadang-kadang awak yang labumu atau kan misalkan bobot kita agak berat. Kalau seperti tadi, abikola gara BTW dia TBC itu. Kita kali itu aja tuh nggak mau apa namanya kan. Kalau bisa silakan, tapi kalau buang airnya selama ini masih lancar dengan posisi yang normal, maka silakan lanjutkan seperti itu. Memang ada pembahasan dikit sana, posisinya seperti itu tadi yang dicontohkan oleh Bapak. Tadi Bu bertanya mau lihat tadi itu sangat selalu jalin apa ada. Kalau seandainya dengan cara seperti itu tidak bisa, tidak perlu dipaksakan, cukup dengan cara biasa, asal buang airnya lancar, maka itu sudah cukup. Tapi dia kota Palestina diurut dari pangkal ke bawah. Apa itu Pak? Yang bagian badut tuh. Iya, itu yang buang air besar saya katakan. Untuk buang air kecil, mohon maaf, bagi yang bapak-bapak setelah buang air kecil khususnya, itu kalau bisa setelah selesai kita agak berdehem sedikit. Dehem itu bukan tujuannya mau kita orang di luar wasra di dalam, enggak itu loh. Kadang-kadang ada tuh wasra di dalam, dikata-kata dalam. Gitu ya. Itu kita bertanda ada di dalam. Tujuan berdehem itu sebenarnya dengan dehem itu ada tekanan ke bagian bawah tempat kita saluran pipis itu, sehingga ketika dia tertekan keluar sisa-sisanya. Kenapa ini penting? Khususnya nanti ketika kita sudah selesai berwudu, sudah buang air kecil berwudu, ketika kita sholat tidak ada lagi sisa tetes yang keluar. Kadang-kadang kalau tidak sempurna, kalau ibu dan bapak mohon maaf ketika sholat keluar ya, karena dia masih tersimpan, tertahan, masih tersisa kan problem. Ada orang yang misalnya air pipisnya keluar terus menerus setiap sebentar. Nah, sabana ini namanya sabana. Bagaimana yang seperti ini ketika dia akan berwudu? Para ulama menjelaskan orang yang diuji oleh Allah mendapatkan penyakit seperti itu, maka dia tetap bisa beribadah. Karena bagaimanapun juga agama ini memberikan kemudahan, ada rukhsah keringanan. Bagi orang yang mengalami penyakit saban air tadi, tiap sebentar pipis, tidak bisa dia menahan setiap segini keluar, setiap segini keluar. Bagaimana caranya? Dia hanya diperintahkan berwudu untuk sholat kalau sudah masuk waktu sholat. Lazam ulang, baiklah dulu. Dan sampai di kemudian sekali apabila wudu untuk sholat zuhur kan mana? Tunggu sholat zuhur dulu, setelah itu baru kita pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Bagaimana caranya? Bersihkanlah. Kalau seandainya mohon maaf, bagian celana dalam yang kena tentu harus diganti. Tapi kalau dia sudah berjaga-jaga sebelumnya, misalkan
dia tutup bagian yang keluar itu dengan kain supaya tidak mengotori celana dalamnya. Maka ketika dia berwudu cukup lepaskan itu, ganti dengan kain yang baru netes. Tetap kaidah atau satu perintah kalau begitu kita harus mengikuti satu pendapat saja. Misalkan dalam hal wudu tadi kita memakai pendapat Syafi'i, kemudian suatu saat nanti kita memakai pendapatnya Maliki, itu boleh tak? Nah ini kadang-kadang kan menjadi tanda tanya juga apa kerana nanti lah. Awakku pendapat awakku Syafi'i, tapi suatu saat kita kadang pakai Hanafi juga kan? Kita pakai Maliki juga kan? Nah ini sejauh mana itu batasan itu dan boleh tak seperti itu? Masih tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak jangan Allah, pertanyaannya bagus tentang sejauh mana kita berpegang dengan satu pendapat dan apakah ketika kita pegang dengan satu pendapat berarti semuanya kita harus ikut itu, atau bolehkah ketika itu kita misalkan berpindah kepada pendapat yang lain. Kaidah di dalam agama kita itu jelas Ibu dan Bapak. Terhadap persoalan yang kita tidak mengetahui, agama mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama, orang yang mengetahui apabila kamu tidak tahu. Maka sebelum mazhab-mazhab muncul, itu kaidahnya orang di zaman dahulu, di zaman sahabat Nabi, di mana saja mereka bersama dengan sahabat Nabi yang paham tentang hukum, bertanya mereka ke situ, aku yang dijauhi itu diamalkan. Tanpa mereka kemudian memusingkan ini pendapat siapa, ini mazhab siapa. Ini yang pertama. Bahkan yang kedua, ada kaidah yang baru mengatakan al-ami la mazhabahu wa mazhabuhu mazhabu muftihi aw ustazi. Orang awam itu, masyarakat pada umumnya itu sebenarnya tidak punya mazhab. Mazhabnya itu adalah justru mazhab gurunya atau ustaz yang mengajarkannya. Maka ketika kita berada di suatu tempat, maka kita diizinkan untuk mengikuti siapa saja guru kita, ustaz kita, yang kita merasa memiliki, orang tersebut memiliki kemampuan dalam masalah tersebut, yakin kita dengan keilmuannya, percaya kita dengan sumbernya, maka tanyakan saja beliau, apa yang dijawabnya itu boleh kita amalkan tanpa kita perlu tahu itu mazhabnya Maliki, Syafi'i, Hambali dan seterusnya. Karena memang begitu tata cara orang dahulu beramal. Datang setelah itu kemudian era di mana pendapat-pendapat fikih itu kemudian dipatenkan para ulama, muncullah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Nah, ketika kita mengamalkan, memang setiap ulama itu punya kaidah berbeda-beda Ibu dan Bapak dalam memahami nas. Dan buktinya justru mazhab itu masih ada sampai hari ini. Itu bukti dan tanda Allah memberikan semacam keridhoannya kepada mazhab itu. Karena aku berada di Mesir Pak, ya, yang mazhab itu ternyata sampai 70 mazhab fikih. Karena ulama besar itu banyak. Tapi kenapa yang ada hari ini terkenal cuma 4? Inilah mazhab yang sudah melalui apa yang kita sebut hari ini dengan nama fit and proper test. Sudah mengalami evaluasi zaman, seleksi zaman sudah dilaluinya. Dia bertahan menunjukkan bahwa umat sampai hari ini berpegang dengan mazhab-mazhab itu. Maka kita bisa mengatakan manapun di antara mazhab itu yang kita ikuti dan kita contoh, maka itu sudah cara yang benar dalam agama. Nah, masalah tadi contoh, apakah ketika kita selama ini beramal dengan mazhab Syafi'i, bolehkah mungkin dalam beberapa hal kita berpindah dalam mazhab yang lain? Boleh. Seperti contoh misalkan orang yang sudah terbiasa dengan mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu batal wudu. Tiba nyobain ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Tawaf dia. Tawaf nanti di Ka'bah, ati salat berapa senggol salat? Kok di samping aku laki-laki, kok dari India, kok padusi dari Pakistan, kok dari Turki. Ada saja berarti tak mungkin kita menghindari diri. Maka dalam kondisi seperti ini diizinkan kita untuk berpindah kepada mazhab yang lain. Kenapa? Mazhab yang lain itu pun ternyata dia bukan berarti tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Dalam mazhab Hanafi, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak batal wudu. Al-Quran mengatakan aula mastumun nisa, atau kamu bersentuhan dengan perempuan batal wudu. Datang ulama memahami bersentuhan dengan perempuan itu maka sujud. Oleh mazhab Syafi'i dia pahami secara mutlak asal bersentuh batal. Mazhab Hanafi datang tapi dengan pemahaman sedikit berbeda. Tetapi pemahaman berbeda itu ada dalilnya. Apa pemahaman mazhab Hanafi? Bersentuhan di sini maksudnya bersentuhan secara kinayah, kiasan.
Bersentuhan yang dimaksud itu bukan sekedar bersentuh, tapi mohon maaf, maksudnya adalah berhubungan suami istri. Bahwa kisah mazhab Hanafi memahami persentuhan yang membatalkan wudhu itu adalah persentuhan berhubungan suami istri, karena dalam ayat yang lain pernah beliau bercerita dalam ayat yang lain, anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku punya anak ya Allah? Atau kepada malaikat yang datang ketika itu memberitahukan kamu akan punya anak, bertanya Maryam kepada malaikat, bagaimana mungkin saya punya anak sementara saya tidak pernah disentuh oleh manusia? Pertanyaan disentuh di sini maksudnya bagaimana? Hubungan suami. Lihat mungkin manusia disentuh oleh anak ya? Kan ada. Tapi kalimat yang dipakai oleh Maryam itu adalah disentuh. Di situ para ulama berbeda. Ayatnya satu itu juga, ayatnya itu juga, cuma memahaminya yang berbeda. Yang satu memahami dengan apa yang tertulis bersentuh berarti bersentuhan tangan, ya bersentuhan kulit, asal bersentuh batal. Tapi yang lain memahami bersentuh ini dengan persentuhan yang lebih dalam, bahwa yang dimaksud bersentuh ini adalah berhubungan suami istri. Sehingga menurut mazhab Hanafi sekedar bersentuh saja tidak batal wudhu. Orang mazhab Hanafi gue. Jadi misalkan kita berjalan nanti keluar, atau kita dari rumah pergi ke masjid, di pasar kami bersentuh, dalam masa nanti tidak batal wudhunya. Maka ketika kita tawaf umumnya bagi orang yang bermazhab Syafi'i, boleh dia kemudian keluar mengikuti pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, sehingga dia tidak perlu tiap sebentar, baru kemudian tawaf ulang wudhu boleh, baru kemudian tawaf wudhu boleh. Kenapa? Karena juga ada ulama lain yang mengatakan persentuhan kulit itu tidak membatalkan wudhu. Tetapi karena kita selama ini sudah terbiasa beramal dengan satu pendapat, maka jalani saja yang diyakini itu. Contoh selama puasa meyakini persentuhan kulit batal wudhu, maka setiap kali bersentuh ulang wudhu lagi. Nah, dalam kondisi khusus boleh kita ubah niat kita atau kita ubah pemahaman kita. Dalam kondisi darurat boleh kita berpindah mazhab, boleh kita berpindah kepada pendapat imam yang lain. Oh berarti kuliah pindah-pindah mazhab, asalnya pindah agama saja. Ya, asalnya pindah agama. Karena kalau kita berpindah mazhab, yang satu ini ulama, yang lain juga ulama, sama-sama ulama. Kita hanya berpindah dari panduan imam mazhab tertentu kepada panduan imam mazhab yang lain, dan semua mereka berjalan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan perlu kita ketahui kepada Bapak, orang Indonesia atau Asia Tenggara itu memang umumnya mazhab Syafi'i. Baik Bapak ke Maroko, baik ke Libya, baik ke Tunisia, nah orang mazhab Syafi'i itu mereka beramal dengan mazhab Maliki. Pertanyaannya, apakah mereka masuk surga? Insya Allah, apapun amalan mazhab yang diamalkan, insya Allah semuanya mengantarkan ke surga. Ya, jadi boleh Pak, dalam intinya bagaimana? Untuk menjaga keseragaman kita beribadah, kita perlu memang mengambil satu panduan tertentu. Tapi dalam beberapa kondisi di mana kita darurat terdesak, maka kita diizinkan mengambil pendapat lain dengan catatan bukan sengaja mencari dan mudah-mudah. Beko setiap sebentar mencari, kira-kira dalam masalah itu apa nabi yang mudah? Ini itu. Beko dalam masalah lain yang mudah, ini itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan alur ibadah tertentu yang itu diakui oleh suatu mazhab misalkan, lalu dalam kondisi terdesak, kondisi darurat kita berpindah, maka yang seperti ini masih diizinkan. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama, ada manfaatnya untuk kita semua, terutama bagi yang menyampaikan. Kita bersyukur masuk, kita cukupkan dan kita sampai di sana. Lebih dan kurangnya minta maaf. Kita sudahi dengan doa subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Mampir di masjid ini dapat ngopi bareng. Kopi bareng sama ini kalau di Palembang apa namanya? Ubi. Nah, Ubi selong. Sini ke Palembang. Selong ya. Bapak ini dari Monokel, Bapak itu suruh langsung Pak ya? Enggak, sama. Sama. Niru kopi di masjid Takwa. Masjid Raya Bukit Ah, Tinggi. kalau ini asli yang sini Pak, tapi sama-sama saya. Tanjung Bingkung. Kamu di Gawinya di sana, gawi di sana. kerjanya sana, gawe. Oh iya. Bukan orang dari Semani. Ah, itu Semani. Ya, ke Semani. Yang dulu itu ya? Iya. Ke kanan. Capek dulu ke Pak. Sedang berada di dekat Jam Gadang, di dekat Masjid Raya Bukit Tinggi.
Dan pagi subuh kami di sini. Dan di kejauhan ada paling bawah ini perkampungannya. Perkampungan di bawah ini. Mendekati laut ya? Dah, Dah ya? kan, ini pasar di bawah tuh namanya pasar. Di laut ya? Iya, Bukit Tinggi ya. Masya Allah, kena tingginya ini. Oh iya. Aku senang ini. Ada Teh Sedi, ada Malakang, Masya Allah. Hari ini Jo bawaan ustadznya dia hari ini. Mas santri ini no, pakai ini warna hijau pula, Masya Allah. Nah ini lebih santri lagi nih. Oh. Luar biasa. Kayak pasar umum kemarin. Jauhan Jam Gadang, woi di latar ini. Itu bukit. Bela di siku dulu. Nih, Karena kalau cari pakai sebentar. Oh, Maksud saya bukit apa gunung Singgalang. Oh, Gunung Singgalang. Singgalang, iya. Masya Allah. Kak, kita dari sarapan. Kita minta kemana ini? Ini bukan dulu sebentar. Saya tahu. Oke, bentar, bukan. Kita balik ke sini. Kita ke Payakumbu. Udah, kita langsung. Oh, Foto itu kan. Mundur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di depan Masjid Raya Bukit Tinggi dan di latar belakangnya Jam Gadang dan lebih latar belakang lagi Gunung Singgalang. Masya Allah. Jauh-jauh dari Sumatera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kesarate. Tiga. Ate Tuh, dua. tinggi ya. 1, 2, 3. Mau nemu di Dusnawa, nemu enggak?